Inilah negeri dengan dua wajah, yang satu berseri dan yang satu berdarah. Ketimpangan politik kekuasaan mutlak tanpa berbagi. Rakyat terpuruk di kegelapan, fitnah dan dusta mengaburkan pandangan. Hukum dimanipulasi demi dominasi, kebijakan kejam, perbudakan abadi. Asas terguncang, keadilan terlantar, rakyat terjerat dalam tirani yang menyesakkan. Pemerintah tuli terhadap jeritan, aspirasi rakyat dibiarkan kelam. Istana sang juragan semakin melebar, berdiri kokoh dan semakin megah, memapas habis gubuk si rakyat jelata yang mungkin dengan keadaan raga yang mulai luluh lantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore, Wilujeng Sonten. Rahayu biakta bagja waluya sapanajana tabipun sagung dumadi. Saat ini saya sedang berada di situs atau tempat bersejarah negara kita yang ada di Kampung Budaya Naringgul, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Sarua, Kabupaten Bogor. Yaitu tempat titik di mana jatuhnya Laksamana Laut R.E. Matadinata. Di sini pun tertuang tulisan dalam bahasa Sunda, tentunya menjadi runutan warisan budaya yang ada di Kampung Budaya Naringgul terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian juga ada peringatan-peringatan atau in memory, ya, yang ini menjadi hasanah kekayaan Kampung Budaya Naringgul. Diapit juga oleh Masjid At-Taun, tempat wisata yang cukup ikonik di Sarua Puncak. Kampung Naringgul ini sudah ada sejak lama. Tahun 1910 sudah ada eksistensi masyarakat di sini, dan kejadian jatuhnya pesawat pun ada di tahun 1966. Dengan alam yang begitu asri, begitu indah, ini menjadi situs ini menjadi bagian daripada sejarah Kampung Naringgul itu sendiri. Bisa dilihat oleh pemirsa semua, terdapat sungai, kebun kopi, pohon-pohon tua, baik itu pakis yang mewarnai hasanah kekayaan alam dari Kampung Budaya Naringgul. Ya, terkait Kampung Naringgul atau Kampung Budaya Naringgul di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Sarua, budaya adalah ciri khas sebuah bangsa yang tidak bisa kita elakkan pentingnya ya dalam mendukung wibawanya sebuah negara, apalagi kami ini ada di kampung yang lestari alamnya. Kampung Budaya Naringgul adalah kampung yang masyarakatnya hidup bersinergi dengan alam, melakukan aktivitas apapun berkaitan dengan alam, terutama menjaga alam, menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia, alam, dan muncullah sebuah budaya membentuk lingkaran kearifan lokal. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah Citaringgul. Menurut tokoh-tokoh senior, tokoh budaya, cikal bakal penamaan Kampung Naringgul itu berasal dari Citaringgul yang mengaliri juga taman di Masjid At-Taun. Kegiatan Rabu Nyunda di Kampung Naringgul untuk bebersih alam juga kita laksanakan. Seperti kemarin hari Rabu, kita membuat bendungan-bendungan dengan batu-batu kecil-kecil untuk menghalau sampah-sampah yang berasal dari atas. Ini menjadi kebiasaan warga Kampung Naringgul. Kemudian kemarin juga ada kunjungan dari salah satu pejabat tinggi dari Angkatan Laut yang mereka juga ikut andil dengan masyarakat penanaman pohon bambu sebagai penyangga di sini. Alhamdulillah juga beliau mendukung, dan ini adalah batas antara kawasan bersejarah R.E. Matadinata dengan Kampung Budaya Naringgul. Ya, dari pohon ini yang dua ini, nanti juga ada rekan kita dari Pamuk Budaya Kampung Naringgul akan segera tiba. Sampurasun Kang Jonathan. Rampes Kang Maulana. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Kang Maulana, apa yang menjadi fokus kita ke depan ini adalah tentang bagaimana konservasi dan kebersihan alam terjaga, di mana statement-statement pejabat dari pemerintah Kabupaten Bogor yang hari ini kita nantikan itu bisa terwujud di sini, di mana kebersihan alam, penanaman kembali, penghijauan, semua adalah nilai-nilai yang kita sangat harapkan. Di sini ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pejabat dari Angkatan Laut, pejabat tinggi di Angkatan Laut, penanaman kembali yang sudah
hari ini kita maksimalkan. Kita menggiring, kita mengawal, kita menjaga alam ini. Karena kita peduli di mana kebersihan alam itu menjadi pamuk kita bersama. Di mana pelestarian alam menjadi satu sudut pandang. Kita menantikan kebijakan dari seorang pejabat bupati yang hari ini berstatement kemarin untuk tidak tebang pilih. Kita tunggu saat ini waktunya. Karena seperti yang bisa kita lihat sama-sama, di mana kebersihan sudah kita jaga, kita mulai pilah sampah-sampah tersebut. Semua itu tidak akan menjadi baik bila mana seperti hal kayak ini, longsor-longsor kecil setelah pembongkaran. Semua hal-hal tersebut harusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, di mana kebijakan-kebijakan yang disampaikan, penataan kembali, penghijauan kembali, semua terkesan pepesan kosong. Negeri dua wajah, di mana para petinggi, pejabat, pengusaha difasilitasi dengan mewah, sementara kami di sini mengalami hal seperti ini, Kang. Seperti yang kita lihat, jernih, masih bisa berkaca. Tapi mau sampai kapan? Di sini kita akan mulai sejarah dan peradaban baru, di mana semua fasilitas untuk masyarakat kita penuhi. Kampung budaya adalah bentuk baru, di mana budaya-budaya, pelestarian alam, kebersetaraan manusia, semua terfasilitasi di sini. Penangkaran, ketahanan pangan, semua kami sosialisasikan, kami tata di sini. Kami ingin menunjukkan pada pemerintah bahwa kami siap bersama dengan pemerintah untuk menopang hal ini semua. Hanya satu, kami ingin diajak berdiskusi dengan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk baik dan lanjutnya ke depan, kembali ke Kang Maulana untuk mengaturkan Sampurasun. Sampai satu nuhun Kang Jo. Kang Jo ini bukan asli Sunda, tapi beliau sangat cinta dan sayang dengan kesundaan, terutama alam, dan cukup kritis menyuarakan kondisi alam. Jadi sumber air kehidupan itu adalah mutlak air, dan air di sini kami jaga supaya bermanfaat untuk khalayak ramai, untuk yang beribadah dan juga usaha dan konsumsi sehari-hari. Kita sekarang sudah mulai menanjak ke Kampung Budaya Naringgol. Selamat datang. Kita berlanjut. Saya ucapkan selamat datang kembali di Kampung Budaya Naringgol. Ini kehidupan sehari-hari masyarakat Naringgol merawat alam. Mereka juga berusaha untuk menafkahi hidup dari bagaimana menjaga ekosistem alam itu sendiri. Bisa dilihat banyak pohon-pohon, kemudian ini juga tempat kita simpan kayu-kayu bakar untuk sekadar menghangatkan tubuh di malam hari. Tidak ada yang salah dengan kampung budaya ini, namun perlu kecermatan dari aparatur pemerintah
dan stakeholder, saya tegaskan adalah bahwa kampung budaya itu merupakan ciri khas sebuah bangsa, dan kami saat ini sedang gundah gulana, sedang gusar. Keberadaan kampung ini juga atas dasar kepentingan tertentu sepertinya sudah mulai terganggu dengan intimidasi, dengan intervensi dari pihak yang sepertinya tidak nyaman dengan keberadaan kampung ini. Nah, kami sudah menerima surat dari DPKPP Kabupaten Bogor, dari Pol PP Kabupaten Bogor, dan kami juga terus mengupayakan ikhtibar agar pemerintah bisa memberikan perhatian khusus tentang keberadaan kampung ini. Ya, terkait kampung budaya, kita menjaga ekosistem alam, kita bersinergi dengan alam. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Ritang tubuana antara alam, manusia, dan akan muncul juga kearifan lokal. Seperti yang bisa kita lihat di seberang bukit sana sudah berbeda wilayah. Itu bukan kearifan lokal dan bukan menjadi ciri kami untuk merusak alam, ya, dan mohon perhatian dari pemerintah juga. Kampung Budaya Naringgul, tadi awal pembukaan saya sampaikan ada menjadi bagian sejarah tersendiri. Walaupun itu terjadi di tahun 1966, bisa dilihat di bawah ini adalah situs helikopter RE Marta Dinata. Ya, ini menjadi satu bagian tubuh di lokasi yang sama dengan sejarah berbeda tetapi sering beriringan. Kita berada di kawasan Puncak Bogor, pelangnya di sana, ya. Tapi kawasan ini sudah mulai rusak. Nah, kami berkacamata dari kerusakan tersebut, setidaknya kampung budaya akan menjadi panggeing, pepeling atau pengingat bahwa alam itu harus dijaga. Alam tidak perlu ditata kembali, karena alam bisa menata sendiri. Kami orang Puncak itu hidup di atas air. Ya, khawatir jika alam terus dirusak, terus dirumpak, walau alam ke depan akan terjadi seperti apa. Tentunya kita ada rasa ketidakadilan. Kemarin Pemkab Bogor menyampaikan bahwa pemekaran itu hanya penataan puncak, tapi hanya PKL saja. Kenapa sekarang berkenaan dengan hunian yang ada di Kampung Naringgul khususnya? Sedangkan kalau bicara bangunan liar itu jumlahnya tidak terhingga. Dan kami dari Kampung Naringgul mendapatkan awalnya dari DPKPP Kabupaten Bogor sudah kita audiensikan. Kita juga meminta tolong agar Pak Kepala Desa Tugu Selatan juga bersurat dan sudah bersurat juga menerangkan bahwa ini adalah kampung, ya. Tapi ternyata dari DPKPP sudah SP3 dan lanjut ke Pol PP, dan kemarin kita sudah mendapatkan surat juga SP1, ya, dari 10 rumah tersebut, ya. Tentunya ini menjadi kekhawatiran, ada rasa ketidakadilan juga, ya. Kenapa hanya kami yang dapat begitu? Dan ini sebuah kampung bersejarah. KTP kami warga Kampung Naringgul, kartu keluarga kami warga Kampung Naringgul. Kami sudah memberikan kontribusi menjaga alam. Kami sudah memilih legislatif, memilih presiden, memilih gubernur. Tanda bahwa kami adalah warga Kampung Naringgul. Kami sudah dapatkan ini dari Pol PP Kabupaten Bogor SP1 dan kita menunggu yang berikutnya. Tapi mudah-mudahan kami bisa berkoordinasi agar tidak ada SP yang berikutnya. Kami cermati sepertinya dari pihak kabupaten kurang koordinasi dengan Forkopimcam yang tahu persis mana bangunan liar, mana pemukiman, mana bukan pemukiman, itu sepertinya begitu. Dan kami sudah ambil langkah. Jadi kami sudah info ke kepala desa dan sudah ada surat tembusan juga kepala desa, kemudian kantor kecamatan yang dilayangkan dan ditujukan kepada Kasat Pol PP Kabupaten Bogor, Pak Cecep yang terhormat. Kita tahu bahwa aktivis
Karukun Warga Puncak atau dikenal KWP juga sedang menyuarakan itu karena keluhan konten masyarakat. Tentunya simpel saja, sila kedua dan kelima tolong itu ditegakkan dan dipikirkan. Keadilan sosialnya mana? Jika mereka perusahaan besar diurus padahal melanggar jauh lebih merusak, ya, destruktif terhadap alam, pemerintah dengan mudah membantu itu. Tapi kami rakyat, kami masyarakat yang sudah beranak pinak di sini dipersulit dan tidak dipermudah. Tentunya harus ada keadilan. Pelanggarannya mereka sama karena ada di bahu jalan. Ini kami pemukiman, kami kampung. 124 tahun Kampung Naringgul berdiri. RM Marta Dinata 1966 dan kami menjadi satu bagian sejarah yang sama. Kesimpulannya itu tegakkan keadilan. Perda jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu fakta. Dan penataan kawasan puncak harus kepada ruhnya. Kenapa hanya Pol PP saja dan pemukiman masyarakat, tapi perusahaan dan bangunan yang merusak alam diabaikan dan dipermudah kepengurusannya. Ya, sepertinya memang masukan dari kami warga Puncak beberapa kali pertemuan dan PJ Bupati tidak digubris terlalu dalam dan tidak dipikirkan. Penataan puncak itu harus oleh orang Puncak karena kami tahu bagaimana mengelola alam. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kearifan lokal harus dijaga. Harapannya, PJ Bupati dan jajaran ke bawah, terutama Kasat Pol PP yang selalu dengan bangga telah menang melawan masyarakat, ajak kami diskusi, berikan kami solusi, bukan pengusiran. KTP kami sesuai, kakak kami sesuai domisilinya. Kami bukan warga liar, kami pribumi di sini, kami masyarakat di sini. Harapan terakhir, keadilan bisa ditegakkan. Mereka lebih melanggar dan merusak alam. Kami terdampak. Apakah kami membuat dampak untuk pemerintah? Tidak. Kami hidup seperti biasa. Kemarin PKL tempat kami usaha, walaupun kami merasa sadar itu di tanah yang melanggar, kami terima untuk dibongkar. Sumber ladang kehidupan kami punya anak, punya istri, punya keluarga. Sekarang juga rumah kami mau tertibkan dulu perusahaan besar merusak alam. Tolong Pak, sila kedua, sila kelima, Bapak pikirkan itu. Sekarang mereka keras hanya kepada masyarakat, tapi dalam beberapa pertemuan saat bicara dengan pengusaha atau pejabat yang lebih tinggi eselonnya atau pangkatannya, mereka sangat santun. Sedangkan mereka itu pelayan masyarakat. Ya, jadi evaluasi internal saja, biarkan rakyat dan masyarakat yang menghakimi. Karena kami tidak punya wewenang untuk menghakimi beliau-beliau. Ya. Terakhir dari kami, saya mewakili Kampung Budaya Naringgul, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang ber-SK-kan SK Kampung Budaya dari Karaton Sumedang Larang. Mudah-mudahan juga segera mohon doanya agar Pak Kadis Parbud Kabupaten Bogor dan PJ Bupati pun menerbitkan SK Kampung Budaya. Sebab mungkin bisa dilihat ini kehidupan kami seperti ini dengan alam, kami menjaga warisan leluhur. Balerium Kampung Budaya Naringgul adalah tempat untuk semua halayak untuk kita bermuajaha, berkomunikasi di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu-satunya yang pertama lahir Kampung Budaya Naringgul di Kabupaten Bogor umumnya, khususnya di Kecamatan Sarua, Desa Tugu Selatan.